Wanita itu tampak sangat kekurangan gizi saat berbaring telanjang bulat di atas kasur yang busuk. Di sekelilingnya membentuk kerak yang terbuat dari kotoran dan potongan-potongan makanan. Halo everyone, welcome back to our channel Kena Mental. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu nungguin video-video kita di YouTube channel Kena Mental ini. Dan aku berharap kalian bisa selalu support supaya kita terus berkembang. Oke, di cerita kali ini aku akan menceritakan kisah seorang perempuan yang tewas karena terlalu cantik. Oke, kita langsung ke ceritanya. Blanche Monnier merupakan seorang perempuan cantik asal Perancis yang mengalami kehidupan tragis. Dia lahir pada tanggal 1 Maret 1849 di kota Fourche, Perancis. Fourche, ya begitulah pokoknya penyebutannya. Blanche ini memiliki kecantikan yang luar biasa dan dia juga memiliki sifat yang baik sehingga banyak banget nih orang-orang yang berbondong-bondong untuk melamar dan menikahi Blanche Monnier. Nah, pada saat itu keluarganya termasuk ke dalam golongan keluarga yang terpandang. Tapi anehnya, orang tuanya tidak menyetujui jika putrinya menikah. Tingkah posesif dari orang tuanya ini memuncak ketika ibunya yang bernama Louis Monnier akhirnya marah besar karena ada seseorang yang berusaha melamar Blanche Monnier. Ibunya merasa anaknya ini terlalu berharga untuk dinikahi oleh orang lain. Kayak intinya dia nggak ikhlas aja gitu kalau misalnya putrinya ini akan dinikahkan orang lain terus kayak dibawa mungkin ya ke keluarga barunya. Sejak hari itu, Blanche Monnier akhirnya menghilang. Dia lenyap bak ditelan bumi dan gak ada satupun orang di luar keluarganya yang mengetahui kabar dari Blanche Monnier. Ternyata, ibunya sendiri telah mengunci putrinya di kamarnya sendiri dan mengisolasi Blanche Monnier selamanya dari dunia luar. Jadi yang bisa ketemu sama Blanche Monnier ini hanya ibunya, terus saudara laki-lakinya, dan pelayan yang ada di rumahnya. Nah, sampai sekarang pun kita nggak tahu dan nggak mendapat informasi mengenai ayah dari Blanche Monnier ini. Jadi dikabarkan memang yang tinggal di rumah itu hanya ibu dan saudara laki-lakinya. Sebenarnya di kamar itu ada satu jendela yang sayangnya memang dikunci rapat dan ditutup sehingga gak ada cahaya ataupun sinar matahari yang masuk. Nah, cahaya aja gak bisa masuk, apalagi orang-orang yang mungkin bisa dibilang seliweran lah di luar rumahnya itu gak mungkin bisa tahu ada orang di situ. Part anehnya, dia tidak diizinkan untuk turun dari kasurnya, untuk keluar dari kamarnya, bahkan untuk membersihkan diri alias mandi. Tuh, gila nggak tuh? Akhirnya dia menghabiskan setengah hidupnya dengan berbaring di kasurnya, kemudian melakukan aktivitas seperti makan, buang air kecil, bahkan buang air besar di atas kasurnya sendiri. Kasihan banget nggak sih? Jadi orang tua Blanche ini memberitahu, bisa dibilang mereka merekayasa atau buat skenario lah ke orang-orang yang nanyain, ini anaknya kemana gitu. Jadi ibunya ini ngasih tahu ke teman-teman dan kerabatnya kalau si Blanche Monnier ini tuh dikirim ke luar negeri dan sedang berada di semacam asrama gitu di daerah Inggris Raya. Dan alibinya karena jadwalnya padat nih, akhirnya si Blanche Monnier ini tuh nggak pulang-pulang.
Jadi orang-orang tuh kayak ngerasa kayak, oh ya udah berarti emang dia menjalani pendidikan di sana, terus mungkin sibuk belajar, sibuk menempuh pendidikan, sehingga dia nggak pulang-pulang. Dan ketika waktu untuk menyelesaikan studinya, akhirnya orang-orang nanya lagi nih, kemana anaknya kok nggak pulang-pulang juga? Dibuatlah kebohongan dan skenario yang baru, yaitu Blanche memilih untuk hidup sendiri di Skotlandia. Setelah itu, ini dia penemuan-penemuan yang mengerikan. Setelah 25 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 1901, Jaksa Agung dari Paris menerima surat anonim atau surat tanpa nama yang menyatakan bahwa ada satu keluarga terpandang yang menyembunyikan sesuatu di balik pintu. Bahkan sampai hari ini, penulis surat itu masih belum diketahui identitasnya. Tapi sejarawan ini percaya bahwa penulis dari surat itu merupakan salah satu pelayan yang bekerja di rumah Blanche Monnier. Nah, di sini aku bacain ya isi suratnya. Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier. Setengah kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir. Singkatnya, dalam kotorannya sendiri. Nah, karena keluarga dari Monnier ini salah satu keluarga yang bisa dibilang kan terpandang dan dihormati ya di Paris, jadi pihak berwenang nih nggak langsung percaya sama isi surat itu. Tapi meskipun begitu, mereka tetap menindak tegas ataupun menanggapi dengan serius, sehingga mereka pun melakukan penyelidikan. Awalnya ketika mereka melakukan penyelidikan di perkebunan itu terlihat nggak ada yang aneh, jadi kayak normal-normal aja, nggak ada yang terlihat mencurigakan, bahkan perkebunan itu terkesan bersih dan rapi. Tapi akhirnya penyidik pun mencium bau busuk yang berasal dari salah satu kamar. Setelah sampai di ruangan yang tercium aroma busuk tadi, mereka menduga bahwa ruangan tersebut sudah terkunci selama bertahun-tahun karena terlihat dari gembok yang emang udah agak berkarat, sehingga mereka pun maksa buat ngedobrak dan akhirnya menerobos masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya pihak berwenang pun mendapatkan penemuan yang sangat mengerikan. Mereka pun menulis laporan suram berdasarkan temuan mereka itu. Dan beginilah isi paragrafnya. Aku bacain ya, karena lumayan banyak. Bisa dibilang paragraf dari laporan tersebut sudah merangkum temuan-temuan mereka yang berisi, wanita itu tampak sangat kekurangan gizi saat berbaring telanjang bulat di atas kasur yang busuk. Di sekelilingnya membentuk kerak yang terbuat dari kotoran dan potongan-potongan makanan. Kami juga melihat serangga berkeliaran di tempat tidurnya. Udara di dalam ruangan pun sangat tidak tertahankan. Tidak mungkin bagi kami untuk melanjutkan penyelidikan kami lebih lama lagi. Ruangan itu begitu gelap sehingga para penyelidik mendobrak barikade dari jendela. Itulah pertama kalinya Blanche melihat sinar matahari setelah 25 tahun. Blanche itu menyatakan bahwa dia dirantai selama 25 tahun di kasurnya, sehingga kondisi kesehatannya pun sangat-sangat memburuk, sehingga dia hanya memiliki berat badan 25 kg. Dia pun nggak punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Akhirnya dia langsung dilarikan ke rumah sakit, dan betapa indahnya ketika dia akhirnya mencium aroma udara segar di luar kamarnya yang busuk itu. Para dokter telah menyebutkan betapa luar biasanya Blanche Monnier yang bertahan selama puluhan tahun dalam kehidupan yang sungguh mengerikan. Ya iyalah, gila, keren banget 25 tahun lo hidup di kondisi kayak gitu dan berhasil survive. Akhirnya seluruh keluarga dari Monnier diinterogasi. Louis Monnier alias ibunya akhirnya ditangkap, namun ia meninggal tepat 15 hari setelah ia dipenjarakan. Banyak yang berspekulasi bahwa ia membius dirinya sendiri atau bisa dikatakan dia bunuh diri.
Marcel Monnier yang merupakan saudara laki-laki dari Blanche ini mencoba mengelak dan membela diri karena dia ngerasa kayak ini semua kan tanggung jawab ibunya gitu. Kenapa dia dibawa-bawa? Tapi terlepas dari semua bukti yang ada, dia tetap dipenjarakan selama 15 tahun atas tuduhan penganiayaan dan pemenjaraan dari Blanche Monnier. Karena udah puluhan tahun Blanche ini dipenjarakan, akhirnya dia pun menjalani pengobatan untuk kesehatan fisik dan juga mentalnya. Karena dikabarkan Blanche Monnier ini didiagnosa memiliki penyakit mental seperti coprofilia, eksibisionisme, hingga skizofrenia. Dia pun ditempatkan di rumah sakit jiwa, namun sayangnya akhirnya ia meninggal di tahun 1913. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman masih asing nih sama istilah coprofilia dan eksibisionisme. Kalau skizofrenia pasti udah mulai banyak yang tahu ya, karena skizofrenia ini merupakan penyakit mental yang menyebabkan pengidapnya ini mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, hingga perbedaan sikap dari orang normal. Sedangkan coprofilia merupakan penyimpangan seksual yang dimana pengidapnya ini memiliki ketertarikan atau bisa dibilang hasrat seksualnya itu dan obsesinya terhadap kotoran atau bisa dibilang feses. Ya gimana ya, 25 tahun dia makan di situ, pup pun di situ, kayak dia juga tiap hari ngeliatin pupnya di situ. Mungkin itu juga salah satu faktor utama kenapa dia bisa mengidap coprofilia. Nah, kalau eksibisionisme yaitu gangguan mental di mana pengidapnya ini merasa memiliki hasrat seksual ketika ia memperlihatkan alat kelaminnya. Wah, udah parah banget dampak yang dialami oleh si Blanche Monnier ini karena bisa dibayangin ya, dia tadi ditemukan aja dalam kondisi telanjang bulat, kemudian kalau dia makan pun ya paling dia ketemunya sama mamahnya, sama saudaranya yang emang laki-laki ini. Jadi, dia mungkin mengalami hal-hal berat banget ketika dia ketemu sama saudaranya sendiri yang laki-laki dengan kondisi tidak berbusana. Kayaknya ini salah satu faktor utamanya juga deh. Tapi sebenarnya penyakit ini lebih rentan dialami oleh laki-laki sebanyak 30% dan memang terjadinya tuh biasanya dari tahap remaja ke dewasa. Pengidapnya biasanya merasa terangsang ketika mereka melakukan masturbasi ataupun memperlihatkan alat kelaminnya ke orang lain. Tapi selain itu juga ada faktor lain yang mungkin menjadi pemicu terjadinya eksibisionisme seperti antisosial ataupun pernah menjadi korban pelecehan seksual. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi sama Blanche Monnier ini sampai-sampai dia mengalami banyak banget penyakit mental yang bisa dibilang jarang ya sebenarnya yang mengalami coprofilia dan eksibisionisme. Apalagi eksibisionisme tadi ya 30%-nya itu juga dialaminya sama laki-laki gitu. Oke semuanya, itu dia cerita di video kali ini. Dan aku udah gak bisa berkata-kata lagi sama ibunya yang super duper psikopat. Gak ngerti lagi kenapa dia punya anak yang super duper cantik tapi malah dikurung, disiksa sampai kayak gitu tuh apa gitu tujuannya. Tapi ya udahlah ya, intinya kalian dimanapun kalian berada tetap stay safe. Kalian harus bisa banget jaga diri dari stranger manapun karena kita nggak pernah tahu kita ketemu sama orang jahat di mana aja, siapa aja, bahkan orang terdekat sendiri. Ini ibunya sendiri loh yang melakukan kejahatan sekeji itu. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga klik lonceng di bawah ini. Gue Fani Widya, see you in another video. Bye-bye.